Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Khulasah Nurul Yakin pelajaran ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswadi. Bermula pelajaran yang ke-9 itu hukumnya Nabi atau keputusannya Nabi baina Quraisy, di antara Quraisy, fi wad'il hajaril aswad, dalam meletakkan hajar aswad atau batu yang hitam. 1. Fil khamisati wassalasina min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Pada yang kelima dan 30, pada ke-35 min umrihi, dari umurnya Nabi, hadamat Quraisyun, meruntuhkan atau merobohkan oleh Quraisy al-Ka'bata, akan Ka'bah, wajaddadat, dan memperbaharui ianya Quraisy bina'aha, akan bangunannya Ka'bah, wajaddadat, merenovasi ianya Quraisy bina'aha, akan bangunannya Ka'bah. Ketika umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun, Quraisy merobohkan Ka'bah. Itu sebelumnya diawali oleh banjir. Dalam sejarah diceritakan bahkan sebelumnya diawali pernah juga banjir bandang menimpa Ka'bah, jadi bangunannya tidak kuat lagi. Kemudian juga pernah terjadi kebakaran. Akhirnya orang Quraisy bersepakat untuk merobohkan dan merenovasinya, membangun kembali. Jadi di sini panjang cerita, harus ada cerita khusus tentang Ka'bah. Ka'bah ini memang tempat paling suci yang ada di bumi. Kiblat kita orang Islam. Jadi juga Ka'bah merupakan masjid pertama yang dibangun di bumi. Awwalu baitin wudi'a linnas, panjang lah, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian Ka'bah juga terjadi beberapa kali renovasi. Kalau yang pertama sekali membangun Ka'bah menurut sejarah yaitu malaikat, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Adam, kemudian diperbaharui oleh Nabi Syis, kemudian dilanjutkan lagi oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail putra beliau. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baitnya. Kemudian kabilah Jurhum, kemudian juga dilanjutkan oleh Qusay bin Kilab, kemudian oleh kaum Quraisy itu sesudah terjadi peristiwa Fil, belakangan juga nanti sesudahnya oleh Abdullah bin Zubair, di mana ketika itu Ka'bah hancur ketika Yazid jadi khalifah atau jadi raja. Jadi Abdullah bin Zubair ini tidak mau membai'ah kepada Yazid. Akhirnya Yazid mengirimkan pasukan di mana pasukan itu memiliki senjata bola api yang dilempar dengan manjanik, bom bola api, sehingga Ka'bah itu terbakar. Ketika itu dibangun kembali. Kemudian selanjutnya nanti diperbaharui juga oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur Mekah, dan juga nanti dilanjutkan oleh Sultan Murad IV. Jadi panjang ceritanya tentang Ka'bah. Dan dulu juga Ka'bah beda dengan Ka'bah sekarang. Dulu tingginya, awal-awalnya dulu bahkan cuma sekitar 6 zira atau 3 meter lah. Kemudian perubahan menjadi 3 meter tingginya, 9 meter, sekarang kalau nggak salah 15 meter tingginya Ka'bah. Dulu juga pintu Ka'bah itu 2, sekarang jadi 1. Dulu juga pintu Ka'bah itu menempel ke tanah, sekarang agak meninggi. Nah, jadi panjang cerita, nanti coba dikaji sendiri tentang Ka'bah. Kalau dalam Al-Quran nama Ka'bah itu banyak, salah satunya Ka'bah pertama. Semacam dalam Al-Ma'idah kalau kita baca hadiyam balighal Ka'bah. Kemudian juga ada Allah menyebutnya sebagai bait, wa ja'alnal baita mathabatan linnas, wa idz ja'alnal baita, ketika kami jadikan al-bait sebagai tempat berkumpulnya manusia. Al-Baqarah. Ada juga Baitul Atiq, rumah tua. Wal yattawafu bi baitil atiq,
Ada juga sebutannya Masjidil Haram, semacam dalam surat Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Ada juga Baitul Muharram, inda baitikal muharram. Ya, jadi panjang. Ada juga yang menamakannya, ini bukan dalam Al-Quran, Baniyah. Qadhi Iyad dalam kitab Al-Masyarik menyebutkan itu Baniyah. Baniyah. Bangunan Baniyah, sesuatu yang dibangun. Ada juga yang menamakannya Qadis, bangunan suci. Nadir, Dawar ada juga. Syekh Yaqutil Hamawi menyebutkan dalam Mukhtasar Mu'jamul Buldan, beliau menamakannya sebagai Dawar. Jadi panjang, nanti bisa dikaji sendiri. 2. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha. Wa qad ishtaraka, dan sungguh telah ikut berserikat bersama mereka Quraisy oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha, dalam membangunnya Ka'bah. Nabi ikut bekerja bersama kaum Quraisy untuk membangun Ka'bah itu, mengangkut batu-batu. Wa kana yahmilul hijarata ma'a asyrafi Quraisy. Nah, wa kana, dan ada ianya Nabi itu yahmilul hijarah, membawa ianya Nabi, mengangkut ianya Nabi akan batu, ma'a asyrafi Quraisy, bersama pemuka-pemuka Quraisy. Wa ma'ahu ammuhul Abbas, dan bersamanya Nabi itu ada pamannya Nabi. Siapa pamannya Nabi? Al-Abbas. Abbas itu badal kepada ammu. Siapa pamannya? Abbas. Jadi Abbas, Nabi ikut kerjasama bersama Quraisy mengangkut batu-batu untuk membangun kembali Ka'bah. Dalam cerita menyatakan ketika itu orang Quraisy bersepakat, tapi ini referensinya nggak kuat, bersepakat agar uang atau harta yang dikeluarkan untuk membangun Ka'bah itu harus harta yang bersih, yang tidak ada riba di sana. Nah, sehingga ada yang menyatakan Ka'bah pada dasarnya itu gede, tapi karena kekurangan biaya diperkecil, sehingga Hijr Ismail itu yang melingkar di sebelah Ka'bah itu tadinya masuk dalam Ka'bah, tapi dikeluarkan karena kekurangannya biaya. Begitu ceritanya. Jadi sesudah Ka'bah dibangun kembali, waqtalafat Quraisyun fi man yada'ul hajaral aswada makanah. Ikhtilaflah, berbeda pendapatlah oleh Quraisy fi man yada'ul hajara, pada siapa yang akan meletakkan ia akan hajar aswad, makanahu, pada tempatnya hajar aswad. Jadi Ka'bah ini merupakan bangunan suci, jadi orang yang ikut bekerja itu merasa mendapatkan kemuliaan. Dan karena bangunan itu memang semua orang ketika itu berhaji ke Ka'bah, walaupun hajinya berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dulu karena terjadi perubahan. Jadi karena itu bangunan mulia, semua merasa berjasa. Semua pemimpin kabilah merasa berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada posisinya. Dan ketika itu ikhtalafat Quraisyun, mereka berbeda pandangan siapa yang mestinya harus meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya semula. Hampir-hampir di waktu itu terjadi peperangan. Hampir 4 hari mereka bermusyawarah belum ketemu solusi. Akhirnya dapatlah solusi. Sumattafaqu ala ayyakunal hukmu awwala dakhilin minal masjid. Kemudian sepakatlah mereka di atas bahwa adalah hukum, adalah keputusan itu awwala dakhil. Adalah keputusan itu pada orang yang awal dakhil, pada orang yang pertama kali masuk minal masjid, dari masjid. Akhirnya mereka bersepakat, kita serahkan keputusannya kepada orang yang pertama sekali akan masuk dari masjid itu. Dari masjid menuju Ka'bah. Fakana awwalu dakhilin Rasulullah, maka adalah yang pertama kali masuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata keesokan harinya orang yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram itu atau dalam Ka'bah ketika itu yaitu Rasulullah. Fafarihat Quraisyun bihi, maka gembiralah oleh Quraisy dengannya Nabi. Mereka setuju kalau Nabi yang akan memutuskan. Wa qalu radina bil amin, mereka berkata semuanya radina, kami rela dengan al-amin. Jadi Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul sudah terkenal sebagai orang yang amin.
yang amanah, terpercaya, jujur dalam segala hal. Karena itu orang Quraisy ketika mengetahui bahwa Nabi yang pertama sekali masuk ke Ka'bah, mereka setuju bahwa Nabi yang akan memutuskan. Fawada'al hajar. Jadi kemudian hari ketika Nabi mendakwahkan agama Islam, baru orang Quraisy memusuhi Nabi. Awalnya padahal percaya. Fawada'al hajara fi ridain wa talaba min kulli ra'isin ayyamsaka bil tarafin. Fawada'a, maka meletakkan ianya Nabi akan hajar aswad itu fi ridain, dalam satu kain, wa talaba min kulli ra'isin, meminta ianya Nabi dari setiap pemimpin ayyamsaka, bahwa memegang ia bil tarafin, dengan ujung minar rida, dari rida. Jadi Nabi menghamparkan satu kain, meletakkan batu hajar aswad di tengahnya, meminta pemimpin setiap kabilah untuk memegang ujung kain tersebut. Summa amarahum biraf'ihi, kemudian Nabi memerintahkan ia akan mereka biraf'ihi, untuk mengangkatnya rida tadi, mengangkat rida yang di dalamnya ada hajar aswad. Falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi, dan maka manakala wasalu, telah sampailah mereka bihi, dengannya hajar tadi, ila mawdi'ihi, kepada tempatnya hajar, akhadahur rasul biyadihi, mengambil akannya hajar oleh Rasul, biyadihi, dengan tangannya Nabi yang mulia, wa wada'ahu biyadihi syarifah, dan meletakkan ya Nabi akannya hajar biyadihi syarifah, dengan tangannya Nabi yang mulia. Jadi semua orang kabilah Quraisy itu mengangkat. Ketika sudah sampai pada tempatnya, Nabi mengambil hajar aswad, meletakkan pada tempatnya. Fazalal khilafu bihukmihi, maka hilanglah perselisihan bihukmihi, dengan keputusannya Nabi. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrih, dan kagumlah oleh Quraisy, ta'ajjabat, kagum. Wa ta'ajjabat Quraisyun, dan ta'ajjublah, kagumlah oleh Quraisy, min quwwati fikrihi, dari kekuatan berpikirnya Nabi. Jadi Quraisy, nama suku itu dianggap muannas, karena itu ta'ajjabat, ada ta'anes di fi'il madhi. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mata jaddadat Quraisyun bina al-Ka'bah, kapan memperbaharui oleh Quraisy akan bangunan Ka'bah? Hal ishtaraka ma'ahum, apakah ikut kerjasama ianya Nabi ma'ahum, bersama mereka? Fi ayyi syai'in ikhtalafu, pada perkara apa mereka berbeda pendapat? Mangkana awwala dakhil, siapa yang ada, ia itu awwala dakhil, orang yang pertama sekali masuk ke Ka'bah. Kaifa hakama bainahum, bagaimana memutuskan hukum ianya Nabi, bainahum, di antara mereka. Al-khulasah, kesimpulan. Lamma balagha khamsan wa salasina sanatan, manakala telah sampai ianya Nabi khamsan wa salasin, sampai 30 tahun, sampai 30 tahun dari umur beliau, jaddadat Quraisyun bina al-Ka'bah, memperbaharui oleh Quraisy akan membangun Ka'bah. Wahakamathu fi wad'il hajaril aswadi mawdi'ahu. Wahakamat, gimana ini? Wahakamathu, dan menjadikan hakim ianya Quraisy. Wahakamat, dan menjadikan ianya Quraisy, menjadikan sebagai hakim ianya Quraisy, akannya Nabi. Arti hakamat, wahakamat, dhamir dalamnya kembali ke Quraisy. Wahakamat, menjadikan hakim ianya Quraisy akannya Nabi. Jadi Quraisy menjadikan Nabi sebagai hakim, sebagai pemutus hukum, fi wad'il hajaril aswad, dalam meletakkan hajar aswad maudi'ahu, pada tempatnya hajar aswad. Faqadha rasyidan, maka memutuskan hukumnya Nabi rasyidan, hal keadaan Nabi itu yang pintar. Wa hakama muwaffaqan, dan menghukumnya Nabi, hal keadaan Nabi itu muwaffaqan, yang mendapatkan taufik kebijaksanaan. Nah, sampai di sini pelajaran ke-9. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.